Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Adiguna, NPM 10070314114. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul analisis ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap kawasan sepadan sungai di Kecamatan Bojong Kaler. Kota Bandung merupakan salah satu wilayah yang pernah mengalami bencana banjir, di mana di Kecamatan Bojong Kaler ini tersebar beberapa titik banjir yang mana telah terjadi juga di sekitar sana banjir yang cukup parah yang terjadi di tahun 2016 sampai 2018 juga. Ini merupakan beberapa contoh atau foto terjadinya banjir di kawasan tersebut. Selain itu, sekitaran sepadan sungai yang ada di Kecamatan Bojong Kaler ini banyak juga yang bahkan sepadan sungainya tertutup atau tidak ada sama sekali gitu, seperti foto ini tertutup sama sekali. Ya, selanjutnya dari beberapa fakta yang tadi muncul sebuah masalah, yaitu telah terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di kawasan sepadan sungai, yang mana kita harus mengetahui lokasi mana saja yang mengalami ketidaksesuaian tersebut, lalu bentuk pemanfaatan ruang apa yang membuat hal tersebut tidak sesuai gitu. Lalu berapa luasan wilayah yang tidak sesuainya gitu. Nah, untuk landasan teori, saya mengambil kebijakan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2017 tentang audit tata ruang, yang mana dari dasar dari audit tata ruang itu sendiri adalah pertama laporan atau pengaduan dari masyarakat, lalu kedua temuan indikasi pelanggaran yang seperti saya bilang tadi, lalu yang ketiga bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang seperti tadi banjir itu. Lalu perencanaan dari audit tata ruang sendiri itu yang pertama penentuan delineasi, yang kedua penentuan jangka waktu, yang ketiga kebutuhan sarana, yang keempat penentuan pembiayaan. Lalu hal yang saya acu dalam kebijakan ini yang ketiga adalah pelaksanaannya, di mana pelaksanaan ini berbentuk yang pertama penentuan indikasi pelanggaran, lalu kedua pengumpulan data untuk analisis, yang ketiga analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang gitu. Nah, ini salah satu kebijakan daerah yang saya acu, yaitu pola ruang rencana detail tata ruang. Jadi ini rencana pola ruangnya di mana yang paling besar di sini itu adalah pemanfaatan ruang untuk perumahan begitu. Selanjutnya ini untuk hasil penelitian saya, di mana sudah mengalami penapisan, yang mana saya rangkum, bukan saya rangkum, saya saring untuk diteliti lebih lanjut, di mana ada 5 lokasi yang paling besar gitu untuk yang tidak sesuainya. Bisa dilihat di sini ada 5 lokasi. Yang pertama Kelurahan Kopo, ada di Kelurahan Kopo, yang kedua ada di Kelurahan Babakan Asih, yang ketiga ada di Kelurahan Sukaasih, yang keempat Kelurahan Kopo juga, yang kelima juga sama Kelurahan Kopo juga. Mungkin ini bentuk ketidaksesuaiannya dengan luasan 0,383. Ini untuk lokasi pertama. Ini untuk lokasi kedua, secara ketidaksesuaiannya itu kebanyakan sepadan sungai ditutupi oleh pemanfaatan ruang perumahan. Ini lokasi 2,
dengan luasan 0,143 hektar. Ini lokasi ketiga dengan luas 0,453 hektar. Ini lokasi ketiga untuk luasan 0,110 hektar. Ini untuk lokasi kelima ya sebenarnya ini 0,173 hektar. Kesimpulannya, ketidaksesuaian pemanfaatan lahan terhadap rencana yang terjadi di wilayah studi, ini di mana pada ketidaksesuaian ini telah terjadi beberapa indikasi pelanggaran. Yang kedua, sempadan sungai yang terdampak indikasi pelanggaran kebanyakan dilakukan oleh fungsi perumahan, bahkan hingga menutup sungai seperti gambar-gambar tadi. Lalu luasan ketidaksesuaian yang terjadi adalah 2,554 hektar. Gitu. Lalu selanjutnya saran teoritis. Yang pertama, hendaknya untuk penelitian selanjutnya perluas kajian teoritis sehingga bisa melakukan analisa secara komprehensif, jadi keseluruhan. Lalu yang kedua, bahas juga ketidaksesuaian pemanfaatan ruang budidaya, jadi antar budidayanya gitu, sehingga itu dilakukan secara keseluruhan. Lalu untuk saran praktisnya, yang pertama, pemerintah hendaknya mempersiapkan dana untuk ganti rugi dalam rangka penertiban sempadan sungai tersebut. Yang kedua, pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai garis sempadan sungai terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang menduduki kawasan sempadan sungai tersebut. Yang ketiga, masyarakat hendaknya mengikuti ikut andil dalam pelestarian kawasan sempadan sungai yang saat ini sudah banyak dilanggar gitu. Seharusnya bisa gitu, untuk menjaga keselamatan dan juga ketertiban dalam membangun kota. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.